Yang diberkati Tuhan, senang sekali kita bisa kembali lagi ya berjumpa pada hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi kita harus belajar juga bagaimana sebagai seorang Kristen kita harus ada identitas diri kita sebagai orang Kristen ya. Sebagai orang Kristen kita harus memiliki identitas. Kisah pasal 11 ayatnya yang ke 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi kata Kristen ini yang dalam bahasa Yunani Kristianos hanya ditulis 3 kali dalam Perjanjian Baru, di Kisah 11 ayat 26, di 1 Petrus 4 ayat 16. Karena kata Kristen pada mulanya adalah sebutan khusus dan spesial bagi pengikut-pengikut Kristus yang telah menunjukkan kualitas hidup sebagai seperti Kristus begitu. Nah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu tentu saja harus seperti itu, sahabat. Jadi Anda bisa baca di Kisah 11 ayat 19 sampai 30. Ya, ini panjang sekali ayatnya. Dan sahabat, di 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kalau kita orang-orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus. Kristus itu seperti apa? Seperti itulah yang kita harus ikuti, karena Dia adalah guru dan Tuhan kita yang wajib kita ikuti, kata Yohanes pasal 13. Sekarang ini kekristenan telah kehilangan arti yang sesungguhnya. Jadi maknanya justru sudah bergeser. Banyak dari orang Kristen muda menyimpulkan bahwa jika orang itu aktif keluar masuk gereja, mengenakan kalung salib, anting-anting salib, dan aksesoris Kristen, bahkan mengutip-ngutip ayat Alkitab di statusnya misalnya kan, atau di kaca mobil ditaruh, dipasang di rumahnya gambar-gambar Tuhan Yesus, di ruang tamu, dan orang Kristen, Anda telah menjadi orang Kristen sejati. Oh, ternyata tidak seperti itu. Jadi orang Kristen itu harus memiliki identitas diri yang benar. Your ID card ya. Jadi ID card sebagai warga negara kerajaan sorga. Anda walaupun orang Indonesia tetapi memiliki warga kerajaan sorga. Nah, undang-undang dasar di kerajaan sorga itu firman Tuhan, Yesus sendiri. Firman Tuhan inilah. Jadi kita berpatokan, berstandar pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu gak bertentangan dengan undang-undang dari negara kita, Indonesia loh sahabat. Karena undang-undang firman Tuhan itu benar-benar mengacu kepada Kristus. Jadi mencontoh kepada Kristus. Jadi orang-orang Kristen itu harus mengikuti pola hidup Kristus. Maksudnya begini, dia harus jadi serupa dengan Kristus. Jadi imitatornya Kristus. Jadi benar-benar dia harus menampilkan Kristus di dalam dirinya sendiri gitu loh. Dan sahabat yang diberkati, identitas diri Kristen sejati harus dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari yang meneladani Kristus, seperti itu, yang membawa kita mendapatkan pengakuan baik itu dari manusia, terlebih lagi oleh Tuhan, sehingga kita layak disebut saksi-saksi Kristus. Amin. Yang membawa kita mendapatkan pengakuan. Jadi Kristen itu bukan sekedar label, bukan sekedar atribut, tetapi identitas yang melekat di dalam diri kita dan menjadi daging. Jadi firman Tuhan itu kalau di zaman Perjanjian Lama, firman itu ditulis di loh-loh batu, kata firman Tuhan, di loh-loh batu. Nah, kalau firman Tuhan tertulis di zaman sekarang ini harus di loh-loh hatimu atau loh-loh daging. Jadi memang benar-benar tercancap di dalam kehidupan kita. Kalau zaman dulu ayat-ayat firman Tuhan itu diikat di kepala, ditaruh di pintu rumah, ditaruh di gelang, itu ayat-ayat untuk diingat-ingat. Tetapi sekarang zaman Roh Kudus ini, kita justru firman Tuhan itu benar-benar menjadi tertulis di dalam daging kita. Jadi ya benarlah firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Tuhan.
Nah, inilah identitas Kristen sejati terlihat dalam pemberitaan Injil. Terlibat, bukan hanya terlihat saja. Yang pertama, ada beberapa orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia yang berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kisah 11 ayat 20. Jadi, memberitakan Injil atau bersaksi tentang Kristus adalah tugas orang Kristen. Bukan di atas mimbar, di mana, di jalan, di mobil, di mana saja kita berada, kita harus menjadi pemberita Injil. Cara paling efektif memberitakan Injil adalah melalui teladan hidup hari-hari. Jadi contoh buat anak, buat istri, buat suami, buat mertua dan sebagainya yang ada di dekat kita. Kemudian memiliki kesetiaan. Orang yang hidupnya tidak setia bahaya, ya kan? Jadi ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Kisah 11 ayat 23. Alkitab menyatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Baca di Matius 22 ayat 14. Dan dari sedikit yang dipilih itu lebih sedikit lagi yang setia. Jadi sudah terpilih, setia, terkurang. Waduh, makin jadi kita harus bertahan pada kondisi ya memang seleksi, bukan cuma seleksi alam, seleksi ternyata ada seleksi juga di alam roh, di firman Tuhan ada penyeleksian. Jadi mari kita benar-benar bisa terseleksi sampai batas terakhir kita. Yesus datang kedua kali. Nah, sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang setia? Itu pertanyaannya. Ada upah besar yang menanti yang disediakan bagi orang-orang Kristen yang setia sampai akhir. Kristen sejati adalah orang yang setia mengikuti Kristus dan dia menjadi teladan yang baik di setiap keadaan, setiap kondisi. Oke, tetap setia memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan. Baik, Tuhan Yesus